Jika berkunjung ke Arab Saudi, sangat banyak tempat yang bisa dikunjungi warga muslim dunia untuk berziarah dan berdoa selain Ka'bah dan tempat-tempat suci lainnya. Namun tahukah sobat, salah satu tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh warga muslim Arab selama 2000 tahun adalah kota Hijra. Kota yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota dengan nama lain Madain Saleh ini terkucil di tengah padang pasir. Sebagian besar kota ini masih terkubur di bawah lapisan pasir. Kota tua ini terletak di barat laut kota Al-Ula. Jarak antara Madain Saleh dengan kota Madinah sekitar 450 km, sedangkan dari kota Mekah sekitar 900 km. Dari Madinah ditempuh sekitar 4 jam, melewati jalan panjang membelah gunung dan gurun bebatuan. Penghuni kota Hijra adalah suku Nabat. Suku ini memainkan peran penting dalam kerajaan misterius itu. Nabat adalah sekelompok bangsa Arab kuno yang menetap di daerah Yordania hingga di sebelah utara Damaskus. Dahulu, warga Hijra menggunakan bahasa Aram untuk berkomunikasi. Bahasa Aram menjadi bahasa komunikasi utama untuk bisnis dan perdagangan. Orang-orang Nabat juga menggunakan bahasa Arab dalam kesehariannya. Orang-orang Nabat meraih kekayaan dan kejayaan berkat kemampuan mencari dan menyimpan air di lingkungan gurun yang begitu ganas. Mereka juga memonopoli jalur perdagangan gurun antara Madain Saleh di barat dan pelabuhan Gaza di Laut Tengah atau Laut Mediterania di sebelah utara. Suku Nabat adalah cikal bakal kaum Nabi Saleh, yakni Samud. Kaum Samud ini dalam kisah Al-Quran akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gempa dan puting beliung karena mendurhakai Tuhan dan menolak ajakan Nabi Saleh untuk menyembah Allah. Kaum Samud dikisahkan memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu dan menyembah berhala. Nabi Saleh berseru kepada kaum Samud untuk segera bertaubat. Namun, kaum Samud tidak mempedulikan seruan Nabi Saleh dan malah meminta Nabi Saleh untuk mengeluarkan unta betina dari balik gunung. Seekor unta betina pun keluar dari balik gunung sebagai tanda kenabian Nabi Saleh. Akan tetapi, hanya sebagian kecil dari kaum Samud yang kemudian mengikuti Nabi Saleh. Sebagian yang lain kemudian membunuh unta tersebut. Kaum Samud kemudian ditimpakan hukuman berupa gempa bumi dan sambaran petir yang menyambar hingga meluluh lantakan peradaban kaum Samud. Semua penduduknya mati dan bangunan-bangunan hancur berkeping-keping, dan menyisahkan sedikit bangunan-bangunan rumah pahatan di pebukitan yang hingga saat ini masih bisa disaksikan. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, dan satu suara yang keras yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, lalu mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaan bagi kaum Samud. Karena itu, kebanyakan Muslim Saudi tidak akan datang ke sini karena mereka yakin bahwa situs ini dikutuk ketika bangsa Nabat menolak meninggalkan para dewa mereka dan mendurhakai Allah. Dulu, traveler dilarang masuk ke wilayah muslim atau masuk dengan aturan yang amat sulit ditempuh. Sepi pengunjung dan iklim kering gurun Arab Saudi, itulah yang membuat Madain Saleh tetap utuh. Jika dicermati, bangunan-bangunan di Madain Saleh membuat orang berdecak kagum.
Tak hanya ukurannya yang besar, ukiran yang terpahat pada bangunan-bangunan itu pun sangat indah dan detail. Hal itu antara lain terlihat dari pahatan elang yang sedang terbang, Sphinx dan Griffin. Di pahatan makam, pengunjung bisa tahu nama, hubungan keluarga, pekerjaan, status hukum, dan dewa yang disembah orang-orang yang pernah hidup di sana. Pahatan-pahatan semacam ini jadi informasi menarik dan penting, sebab kerajaan Nabatea tidak meninggalkan jejak sejarah tertulis. Orang Nabatea menggunakan batu untuk membuat bangunan, termasuk rumah, kuil, dan makam. Awalnya, bangunan yang mereka buat relatif sederhana karena sebagian dari mereka masih nomaden.